Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku pada subtema 1, yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ini pada pembelajaran yang ke-1. Untuk indikator pembelajarannya, yang pertama untuk mapel bahasa Indonesia yaitu menganalisis informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca melalui kata kunci. Yang kedua, untuk IPA, nanti kalian akan dapat menganalisis peristiwa rotasi bumi. Yang pertama kita akan mempelajari dari definisi teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Nah, karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Laporan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Lalu bagaimana ciri-ciri dari teks non-fiksi? Nah, untuk bahasa, karangan non-fiksi itu bersifat denotatif, yaitu tidak bermakna ganda. Jadi kita dapat memperkirakan isi atau informasi sebuah teks dengan membaca judulnya. Nah, dari informasi dari teks non-fiksi itu dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan kata kunci. Nah, untuk menemukan kata kunci dalam judul teks non-fiksi, kita perlu membaca judul secara cermat, kemudian menggarisbawahi kata kunci tersebut. Jadi apa sih kata kunci itu? Nah, kata kunci itu adalah unsur yang paling penting pada setiap paragraf. Selanjutnya, kita dapat memperkirakan informasi apa yang disampaikan pada teks non-fiksi. Baiklah, di sini saya mempunyai contoh buku teks non-fiksi yang judulnya Katakan Kepadaku Mengapa, tentang bumi dan angkasa luar. Jadi di sini poin-poinnya yang pertama, mengapa kita mengalami siang dan malam. Yang kedua, mengapa gunung berapi meletus. Dan yang ketiga, mengapa hutan hujan dalam bahaya. Untuk memperkirakan informasi yang ada dalam teks yang ada dalam buku ini, kita coba buat perkiraan kalimat-kalimatnya ya. Untuk perkiraan pada poin pertama, mengapa kita mengalami siang dan malam, itu adalah penyebab terjadinya siang dan malam. Jadi mungkin di dalam buku itu nanti akan menjelaskan apa saja penyebab dari terjadinya siang dan malam, gitu ya. Dan untuk yang kedua, mengapa gunung berapi meletus, mungkin dalam buku ini akan menjelaskan penyebab terjadinya gunung berapi meletus. Yang ketiga, mengapa hutan hujan dalam bahaya? Perkiraannya adalah penyebab hutan hujan dalam bahaya. Begitu cara menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rotasi bumi. Jadi, bumi yang kita tinggali setiap hari itu melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Pengertian dari rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dan fokus kita pada pembelajaran kali ini adalah pada rotasi bumi, yaitu berputarnya bumi pada sumbu atau porosnya. Nah, yang garis sayal atau sumbu atau poros bumi ini ya, yang garis merah ini. Jadi ini tidak nampak, tetapi sesungguhnya ada.
Bumi ini berputar dari arah barat ke timur atau bertentangan dengan arah jarum jam. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, yaitu waktu yang diperlukan bumi untuk berputar dalam satu kali putaran, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam atau yang biasa kita sebut dengan 1 hari 1 malam. Ada beberapa pengaruh yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu. Yang ketiga, terjadinya gerak semu matahari. Dan yang keempat, terjadinya pembelokan arah arus laut. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Dapat kalian lihat pada gambar di samping ya. Jadi untuk bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bumi yang tidak berhadapan dengan matahari maka akan mengalami malam. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Contohnya saja di Indonesia itu terjadi 3 perbedaan waktu. Untuk contoh yang di sini, waktu Indonesia Barat yaitu yang berwarna merah, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Sedangkan yang berwarna biru yaitu waktu Indonesia Tengah, mulai dari sebagian Kalimantan ke timur ya, kemudian Pulau Sulawesi dan Bali serta NTT. Kemudian untuk yang berwarna kuning yaitu waktu Indonesia Timur. Nah, ini mulai dari Kepulauan Maluku sampai ke Papua. Jadi di Indonesia terjadi perbedaan 3 waktu yang masing-masing berbeda 1 jam waktunya. Rotasi bumi dan akibat yang ketiga yaitu gerak semu matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya kita seolah melihat matahari sedang berputar dari timur ke barat atau ditandai dengan matahari terbit di pagi hari dan matahari terbenam di sore hari. Padahal yang sebenarnya terjadi itu adalah arah pergerakan bumi. Artinya matahari tidak bergerak mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang sedang bergerak. Nah, gerak yang tidak sebenarnya inilah yang sering disebut dengan gerak semu harian matahari. Akibat dari gerakan rotasi bumi yang terakhir yaitu pembelokan arah arus air laut ya. Nah, terjadinya ombak di pantai dan arus laut itu disebabkan adanya angin. Nah, arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi, karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Inilah yang menyebabkan terjadinya pembelokan arus air laut ya. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang memperkirakan isi bacaan dari teks non-fiksi dan juga tentang rotasi bumi. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.